Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kanza Adia Syifa dari kelas A3 Prodi PGSD dengan NIM 210600064. Berbicara mengenai kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia tentulah sangat banyak. Pada kesempatan ini, saya dan narasumber membahas mengenai sistem kurikulum Merdeka Belajar tentang implementasi, kesulitan, serta antusiasme pelajar dalam menggunakan sistem kurikulum Merdeka Belajar ini. Mari kita simak hasil wawancaranya. Baik, saat ini saya sedang berbicara dengan Ibu Rizka selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Palawangun 2. Beliau merupakan narasumber yang akan saya wawancarai mengenai penerapan sistem kurikulum Merdeka Belajar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung mulai pada pertanyaan yang pertama. Pada saat pandemi seperti ini, di sekolah SD Palawangun 2, Ibu menerapkan sistem kurikulum apa? Di sekolah kami ini mempergunakan dua kurikulum. Untuk kelas 1 dan kelas 4 itu mempergunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian untuk kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 kami masih mempergunakan kurikulum 13. Nah, kami mempergunakan dua kurikulum tersebut karena di tahun ajaran baru Juli 2021 kemarin sekolah kami dinyatakan lulus menjadi sekolah penggerak, sehingga kurikulum baru yang mulai diberlakukan itu diterapkan dulu ke sekolah kami. Baik Ibu, terima kasih. Lalu bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam mata pelajaran yang Ibu ampu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebelumnya saya itu kepala sekolah dari SD Negeri Palawangun 2, jadi tidak memegang mata pelajaran gitu ya. Nah, kemudian ketika saya mulai memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar ini, memang sekolah jadi berubah gitu ya. Iklim pendidikan, kemudian suasana belajar anak-anak juga terlihat lebih menyenangkan, anak-anak lebih antusias, khususnya untuk kelas 1 dan kelas 4 gitu, karena banyak perubahan yang signifikan yang terjadi antara kurikulum Merdeka Belajar ini dengan kurikulum K13. Baik, mungkin Ibu jika dilihat dari segi antusiasme untuk pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar ini, baik begitu Ibu ya? Iya, betul sekali. Jadi lihat dari segi antusiasme siswa, sangat meningkat sekali. Itu ya, motivasi untuk belajarnya, karena mungkin ada perubahan dari proses pembelajaran sebelumnya. Khususnya itu guru-guru kelas 1 dan guru kelas 4, karena kami masuk ke program sekolah penggerak itu selalu ada lokakarya, kemudian ada kegiatan pengimasan kepada guru yang lain, sehingga mutu gurunya itu benar-benar di-upgrade gitu ya, untuk bagaimana bisa mengajarkan kurikulum Merdeka Belajar ini kepada anak-anak. Baik, jika berbicara mengenai kendala serta kesulitan apa yang timbul dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini? Kalau untuk kesulitan dalam penerapan proses kurikulum Merdeka Belajar ini, saya rasa guru-guru tidak mengalami kesulitan gitu ya, selama memang itu ada sosialisasi dulu di awal. Tapi yang sangat menjadi kesulitan kami itu khususnya pada guru-guru itu adalah ketika administrasi pembelajarannya mulai berubah. Contohnya untuk di Merdeka Belajar ini, guru-guru tuh sekarang tidak lagi mempergunakan RPP, tapi istilahnya itu modul ajar. Kemudian di dalam pencapaian pembelajaran juga saat ini kan tidak ada lagi KD dan KI sebagai indikator untuk pencapaian hasil belajar, tapi sudah mempergunakan capaian pembelajaran istilahnya gitu. Nah, masalah-masalah teknis aja yang seperti itu yang perlu lebih intens lagi dipelajari oleh guru-guru ketika mereka benar-benar harus total merubah dari K13 menjadi Merdeka Belajar. Baik, dengan adanya kendala teknis seperti itu, apa solusi yang dapat dilakukan oleh Ibu selaku tenaga pendidik di sekolah?
Dengan adanya gangguan teknis seperti itu, saya selaku kepala sekolah gitu ya, sekarang itu lebih sering mengadakan kegiatan lokakarya, khususnya untuk meningkatkan pemahaman guru-guru di sekolah saya sehingga mereka paham tentang administrasi di kurikulum Merdeka Belajar ini. Baik, Ibu, mungkin kita sampai pada pertanyaan yang terakhir. Dengan diterapkannya sistem kurikulum Merdeka Belajar ini, apakah berpengaruh pada hasil belajar siswa? Jika berbicara mengenai hasil belajar anak gitu ya, terus terang saja karena memang Merdeka Belajar ini baru diterapkan 1 semester ini gitu ya, jadi memang belum terlihat hasil yang signifikan. Apakah memang ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa secara keseluruhan atau tidak gitu ya. Mungkin setelah 1 tahun pembelajaran ini berakhir baru kita bisa menyimpulkan apakah ini berhasil atau tidaknya gitu, atau berpengaruh terhadap hasil belajar atau tidaknya. Apalagi kan kontrak ini tuh di kami tuh di sekolah pertama itu di kontraknya 4 tahun, sehingga hasil belajar siswa itu bisa dilihat selama 4 tahun tersebut gitu. Nah, secara singkatnya untuk saat ini gitu, karena baru 6 bulan kami memberlakukan Merdeka Belajar ini, jadi belum terlihat hal yang signifikan berpengaruh terhadap hasil belajar. Ya mudah-mudahan setelah 1 tahun ke depan, 2 tahun dan 3 tahun sampai 4 tahun kemudian gitu ya, setelah program sekolah penggerak ini berakhir, kami bisa melihat perubahan yang signifikan terhadap hasil belajar anak-anak. Nah, seperti itulah hasil wawancara saya bersama narasumber mengenai implementasi, kesulitan, solusi, serta antusiasme pelajar dari penerapan sistem kurikulum Merdeka Belajar dalam